Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Aditya Wijaya dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini saya buat untuk melaksanakan tugas mata kuliah Perpustakaan dan Kearsipan Digital yang diampu oleh Bapak Al-Muhdil Karim, SIPM Hum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sejarah singkat dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan anak dari seorang tokoh besar pemimpin Quraisy bernama Abu Sufyan. Muawiyah memeluk Islam pada tahun 628 Masehi. Karir politik Muawiyah bermula pada era kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana beliau ditunjuk sebagai pemimpin pembebasan Kaisarea pada tahun 636 Masehi. Kemudian beliau juga ditunjuk sebagai gubernur Damaskus menggantikan saudaranya Yazid bin Abu Sufyan yang wafat pada tahun 639 Masehi. Pada era kekhalifahan Utsman bin Affan, Muawiyah berhasil menghimpun seluruh kota-kota di Syam ke dalam wilayah administrasinya, yang otomatis menjadikan beliau sebagai penguasa mutlak yang membentang dari Palestina sampai Aleppo. Pada masa pemerintahannya, Syam juga menjadi daerah jihad yang paling penting dikarenakan berbatasan langsung dengan wilayah Bizantium di barat laut dan Laut Mediterania di barat. Berkat jiwa dan wibawa kepemimpinannya yang sangat kuat, Muawiyah berhasil menjadi pemimpin yang sangat berpengaruh dan dicintai rakyat Syam. Pada tahun 656 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan wafat terbunuh akibat gejolak politik yang semakin memanas di hari ke hari. Para sahabat Rasulullah SAW akhirnya memutuskan untuk menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selanjutnya. Ali bin Abi Thalib membuat keputusan lambat dalam proses penyelidikan pembunuhan Utsman bin Affan. Dengan pertimbangan stabilitas politik yang masih panas dan banyak yang terduga menjadi pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib memakzulkan Muawiyah dari kursi gubernur Syam, namun rakyat Syam menolak dikarenakan kecintaannya mereka terhadap Muawiyah sangat tinggi. Berdasarkan penolakan tersebut, Ali bin Abi Thalib menganggap Muawiyah telah memberontak terhadap dirinya. Ali bin Abi Thalib akhirnya berangkat keluar Madinah menuju Kufah untuk memadamkan pemberontakan dan bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin, dan berakhir dengan diadakannya perjanjian antara pihak Muawiyah dengan pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib. Isi perjanjian tersebut menyepakati kedua tokoh yaitu Ali dan Muawiyah agar masing-masing turun dari kekuasaannya. Akhirnya pihak Ali mendeklarasikan penurunan dari kursi khalifah. Sayangnya pihak Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin Ash menolak untuk mendeklarasikan penurunan Muawiyah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat akibat dibunuh oleh salah satu pendukung yang kecewa, Hasan bin Ali diangkat menjadi khalifah menggantikan ayahnya dengan kesepakatan bersama dan musyawarah di antara para sahabat senior. Hasan bin Ali memilih untuk mengorbankan kedudukannya sebagai khalifah dan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan mempertimbangkan kesatuan umat Islam yang sudah semakin meruncing akibat gejolak politik yang tidak kunjung reda sejak era kekhalifahan Utsman bin Affan. Akhirnya, pada tahun 661 Masehi, Muawiyah resmi diangkat menjadi khalifah bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia Islam. Periode pemerintahan dinasti ini berlangsung selama sekitar 90 tahun dan merupakan fase penting dalam perkembangan sejarah umat Islam. Pada masa itu, ekspansi ke barat dan timur sangat gencar dilakukan sehingga wilayah teritorial umat Islam bertambah luas. Di bagian barat, wilayah kekuasaan Islam sampai ke negeri Andalus, sedangkan di bagian timur mencapai perbatasan Cina. Hal itu dapat dicapai berkat keberhasilan penaklukan dan dakwah Islam yang dilakukan pemerintahan dinasti Umayyah dan umat Islam. Keberhasilan itu semata-mata untuk tujuan penyebaran dakwah dan akidah Islam, Al-Quran, dan bahasa Arab di seluruh penjuru dunia. Pada masa ini pula lah bermulanya kemunculan peradaban Islam sebagai dampak dari kemajuan dan kesejahteraan yang telah diraih saat itu. Masa kekuasaan dinasti Umayyah dengan 14 orang khalifah
Khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, sedangkan khalifah yang terakhir adalah Marwah bin Muhammad. Di antara mereka adalah pemimpin-pemimpin besar yang berjasa di berbagai bidang sesuai dengan kehendak zamannya. Selanjutnya, materi bidang ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu agama Islam yang tumbuh dan berkembang pada masa Daulah Bani Umayyah, antara lain yang pertama adalah ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu seni baca Al-Quran. Ilmu qiraat merupakan ilmu syariat tertua yang telah dibina sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian, masa dinasti Umayyah dikembang luaskan sehingga menjadi cabang ilmu syariat yang sangat penting. Pada masa ini lahir para ahli qiraat ternama seperti Abdullah bin Qusair dan Hashim bin Abi Nujud. Yang kedua ada ilmu tafsir, di mana ilmu ini telah ada semenjak Rasulullah SAW, dikarenakan beliau adalah penafsir pertama kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu diikuti para sahabatnya. Di antara ahli tafsir dari sahabat adalah Abdullah bin Abbas. Setelah itu muncul musafir atau tafsir dari tabi'in yang dilanjutkan dengan tabi'in. Mereka banyak menyusun kitab-kitab tafsir. Musafir pertama yang menyusun kitab tafsir dalam bentuk lembaran-lembaran adalah Mujahid. Nah, ilmu tafsir ini adalah ilmu yang berusaha memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan untuk menghasilkan hukum dan undang-undang. Ilmu yang ketiga adalah ilmu hadis. Ilmu hadis adalah hal yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapannya. Sahabat banyak yang meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah SAW sendiri, diantaranya adalah Aisyah, Umar bin Khattab, dan Abu Hurairah. Setelah itu, dari kalangan tabi'in banyak yang meriwayatkan hadis dari sahabat. Saat itu hadis belum tersusun dalam bentuk kitab-kitab seperti sekarang. Hadis hanya dihafal dan ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran yang masih berserakan. Namun setelah hadis banyak dipakai untuk kepentingan tertentu dengan mendukung golongan politik dan tercampur dengan bid'ah serta kekhawatiran akan banyaknya ulama yang meninggal dunia, barulah dirasakan adanya perlu pembukuan hadis dalam bentuk kitab. Pembukuan atau tadwin lembaran-lembaran hadis menjadi bentuk kitab baru dimulai pada abad kedua Hijriah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah sangat bersemangat untuk melaksanakan tugas tersebut, di mana beliau memerintahkan kepada seluruh gubernur agar mengumpulkan ulama yang banyak menerima hadis dan memiliki catatan lembaran-lembaran hadis. Setelah itu, hadis yang masih dalam hafalan segera ditulis. Kemudian dimulailah kegiatan pembukuan hadis. Dengan demikian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat besar jasanya dalam bidang tadwin hadis ini. Selanjutnya adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu yaitu ilmu tentang perubahan bunyi pada akhir kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Pengarang ilmu nahwu yang pertama dan membukukannya seperti halnya sekarang yaitu Abu Aswad Ad-Dawli. Pada masa dinasti Umayyah, karena wilayah semakin berkembang secara luas, khususnya ke wilayah di luar Arab, maka ilmu nahwu sangat diperlukan. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya orang-orang ajam atau non-Arab yang masuk Islam, sehingga keberadaan bahasa Arab sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dibukukanlah ilmu nahwu dan berkembanglah satu cabang ilmu yang penting untuk mempelajari berbagai ilmu agama Islam. Selanjutnya ada ilmu fikih. Setelah ilmu Islam menjadi daulah, maka para penguasa sangat membutuhkan adanya peraturan-peraturan untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah. Mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis dan mengeluarkan syariat dan kedua sumber tersebut untuk mengatur pemerintahan dan memimpin rakyat. Al-Quran adalah dasar fikih Islam, dan pada zaman ini ilmu fikih telah menjadi satu cabang ilmu syariat yang berdiri sendiri. Di antara ahli fikih yang terkenal ada Jasawud bin Musib, Abu Bakar bin Abdurrahman, Qasim Ubaidillah, Urwa, dan Kharijah. Selanjutnya usaha penerjemahan.
Untuk kepentingan pembinaan dakwah Islamiyah pada masa dinasti Umayyah, dimulai pula penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dan bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Dengan demikian, jelaslah bahwa gerakan penerjemah telah dimulai pada zaman ini. Hanya baru berkembang secara pesat pada zaman dinasti Abbasiyah. Adapun yang mula-mula melakukan usaha penerjemah yaitu Khalid bin Yazid, seorang pangeran yang sangat cerdas dan ambisius. Ketika gagal memperoleh kursi kekhalifahan, ia menumpahkannya dalam ilmu pengetahuan, antara lain mengusahakan penerjemah buku-buku ilmu pengetahuan dan bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Didatangkannya lah ke Damaskus para ahli ilmu pengetahuan yang melakukan penerjemahan dan berbagai bahasa. Maka diterjemahkan buku-buku tentang ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu fisika, kedokteran, dan lain-lain. Khalid sendiri adalah ahli dalam ilmu astronomi. Selanjutnya ada ilmu kedokteran dan kimia. Para khalifah memiliki perhatian khusus terhadap karya-karya medis dan kimia yang sebagian besar digunakan untuk keperluan praktis. Tokoh yang menggeluti bidang itu adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Ia memperoleh ilmu itu serta belajar kepada pendeta Kristen bernama Myryanus yang tinggal di Iskandaria, Mesir. Menurut sumber lain, beliau juga menggunakan jasa Istifan Al-Qadim dan lain-lain untuk menerjemahkan karya-karya ilmu kedokteran dan lainnya, seperti kimia, farmasi, matematika ke dalam bahasa Arab. Tokoh lainnya yang menunjukkan perhatian besar terhadap penerjemah karya ilmu pengetahuan di Iskandaria, Mesir, dan Syria adalah Umar bin Abdul Aziz. Para penerjemah biasanya adalah dokter istana yang memberikan perawatan medis khusus kepada khalifah. Abu Al-Qasim Al-Zahwari yang di barat dikenal dengan Al-Bukolis. Ia dikenal sebagai dokter bedah perintis ilmu penyakit telinga dan pelopor ilmu penyakit kulit. Dalam kedokteran muncul tokoh-tokoh dari golongan Nasrani seperti Ibnu Atsal dan Abu Al-Hakam Al-Nasrani yang merupakan dokter pribadi Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ibnu Atsal adalah dokter yang mahir dalam bidang obat-obatan, baik dalam bentuk pil, tablet, racikan, maupun ramuan herbal. Selain itu, Ibnu Abjar al-Iskandar, dokter pribadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Tayakut, dokter pribadi Gubernur Irak, dan Al-Hajjal Ibnu Yusuf al-Saqafi, dan Marsar Jawai, Yahudi Persia yang menjadi dokter pribadi Khalifah Marwah bin al-Hakam. Selanjutnya ada ilmu bahasa dan sastra. Pada abad ke-9 Masehi, bahasa Arab sudah menjadi bahasa resmi pada pemerintahan Daulah Umayyah. Tokoh yang menonjol pada zaman ini adalah Ali Al-Qali serta sastrawan yang terkenal yaitu Abu Amr Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Rabih. Para penguasa dinasti Umayyah telah menjadikan Islam sebagai daulah atau negara, kemudian dikuatkannya dengan dikembangkanlah bahasa Arab dan dalam wilayah kerajaan Islam. Upaya tersebut dilakukan dengan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan, sehingga pembukuan dan surat menyurat harus menggunakan bahasa Arab, yang sebelumnya menggunakan bahasa Romawi atau bahasa Persia di daerah-daerah bekas jajahan mereka dan di Persia sendiri. Meskipun bangsa Arab di masa pra-Islam atau jahiliyah sebagian besar adalah ummi atau tidak dapat membaca dan menulis, namun bahasa mereka sangat fasih. Bahasa Arab pada masa pra-Islam sangat dipengaruhi perkembangan perubahan kehidupan intelektual, politik, dan agama. Perubahan itu tampak jelas dalam tujuan pengertian dan cara pengungkapannya. Setelah penaklukan yang berhasil dicapai, bahasa Arab mulai bercampur dengan bahasa
bahasa lokal yang sudah ada. Di Syam, bahasa Arab bercampur dengan bahasa Romawi dan Syriani. Di Mesir bercampur dengan bahasa Kipti. Di Irak dan Persia bercampur dengan bahasa Ajam setempat. Setelah negeri-negeri yang ditaklukkan itu masuk Islam, maka dirasakan adanya kebutuhan untuk menyusun kaidah-kaidah bahasa agar orang-orang tidak berbahasa Arab seharinya atau di negeri-negeri luar tidak salah menggunakan bahasa. Tokoh pertama yang menggeluti bidang bahasa adalah Abu al-Aswad al-Duali. Beliau ahli ilmu nahwu dari Basrah, Irak. Setelah itu muncul tokoh yang menggeluti bidang bahasa dan tata bahasa Arab, nahwu, saraf, dan balaghah. Mereka adalah murid-murid Abu al-Aswad al-Duali. Selanjutnya ada ilmu sejarah. Kegemaran mempelajari ilmu hadis merupakan cenderung untuk menemukan sejarah aktivitas pengumpulan hadis, melahirkan minat untuk menghimpun kisah Rasul. Berikutnya melahirkan usaha ke arah penulisan sejarah. Ulama yang terkenal di bidang ini adalah Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Munculnya ilmu sejarah ini dikarenakan adanya kajian tentang sirah nabawi atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, berita peperangan yang dialami beliau beserta sahabat, dan berita tentang hijrahnya para sahabat dan Rasulullah SAW baik ke Habasyah maupun ke Yastrib. Oleh karena itu, maka kota Makkah dan Madinah dianggap sebagai pusat kajian ilmu sejarah. Para sejarawan muslim pada masa awal banyak mengandalkan sumber-sumber lisan dalam penulisan sejarahnya. Metode yang digunakan dalam penggunaan sumber-sumber itu hampir sama dengan metode penelitian ilmu hadis, di mana metode isnad merupakan yang utama. Kitab sejarah yang disusun pertama kali adalah Al-Maghazi dan Al-Sirah. Melalui kedua kitab itu, umat Islam tergolong untuk mengikuti perilaku Rasulullah SAW yang berpegang pada syariat Islam. Kota Madinah menjadi pusat kajian ilmu sejarah. Hal itu dikarenakan di sana Rasulullah SAW dan para sahabatnya tinggal, sehingga para tabiin banyak yang belajar dan menimba ilmu serta menggali informasi sebaik-banyaknya dari sahabat yang masih hidup di sana. Selanjutnya pada masa Bani Umayyah, ini juga ada gerakan filsafat. Gerakan filsafat ini muncul pada akhir zaman Bani Umayyah untuk melawan pemikiran Yahudi dan Nasrani. Pemikiran yang teologis dari agama Kristen sudah berkembang lebih dahulu sebelum datangnya Islam dan masuk ke lingkungan Islam secara sengaja untuk merusak akidah Islam. Karena itu timbul Islam pemikiran yang bersifat teologis untuk menolak ajaran-ajaran teologis dari agama Kristen yang kemudian disebut dengan ilmu kalam. Lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia yang pertama adalah Sufah. Sufah ini adalah suatu tempat yang dipakai untuk aktivitas pendidikan. Nah, biasanya tempat ini menyediakan tempat pemondokan bagi pendatang baru dan mereka yang tergolong miskin. Di sini juga para siswa diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran secara benar dan hukum Islam di bawah bimbingan langsung dari guru. Pada masa ini setidaknya ada 9 sufah yang tersebar di kota Madinah dalam perkembangan berikutnya. Selanjutnya ada faktor pendorong majunya pendidikan masa Umayyah di Andalusia. Beberapa faktor yang menyebabkan majunya pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia antara lain yang pertama ada dukungan dari penguasa kemajuan Andalusia. Islam sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa serta mencintai ilmu pengetahuan, juga memberikan dukungan dan penghargaan terhadap ilmuwan yang cendekiawan. Faktor yang kedua, didirikannya sekolah-sekolah di universitas-universitas di beberapa kota di Spanyol oleh Abdurrahman dan An-Nasir, dengan universitasnya yang terkenal di Cordova seperti bangunan dan perpustakaan-perpustakaan yang memiliki koleksi buku-buku yang cukup banyak. Banyaknya para sarjana Islam yang datang dari ujung timur sampai ujung barat wilayah Islam dengan membawa berbagai buku dan bermacam gagasan. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun umat Islam terpecah belah dalam berbagai kesatuan politik, terdapat apa yang disebut kesatuan budaya Islam. Yang terakhir adalah adanya persaingan antara Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol dalam bidang pengetahuan dan peradaban. Kompetensi ini
dalam ilmu pengetahuan dengan didirikannya Universitas Cordova yang menyaingi Universitas Nizamiyah di Baghdad, yang merupakan persaingan positif, tidak selalu dalam bentuk peperangan. Sekian dari yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.